Bagaimana jika kita tahu bahwa ada orang yang memasukkan situs resmi Rabithah Alawiyah, lembaga otoritatif di Indonesia untuk memberi legitimasi ahli waris garis keturunan Habib atau keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Janes Meliano Wibowo, seorang pria berusia 24 tahun, ternyata melakukan hal itu dan akhirnya dijatuhi hukuman 1,5 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah oleh majelis hakim. Tapi, apa yang sebenarnya dilakukan Janes? Dia memalsukan situs Rabithah Alawiyah dan logo resmi lembaga tersebut. Dia menawarkan penulisan nama sertifikat di Rabithah Alawiyah dengan tarif 4 juta rupiah. Bahkan, dia menjanjikan sertifikat daftar Habib atau keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada korban. Polisi menyebutkan bahwa Janes meraup untung dari hasil kejahatannya sebesar 18,5 juta rupiah. Dan, ada 6 korban yang menjadi korban kejahatan Janes. Kasus ini dilaporkan ke polisi pada Desember 2023. Tapi, bagaimana Janes bisa melakukan hal seperti itu? Apa yang membuatnya berpikir bahwa dia bisa memasukkan situs resmi lembaga otoritatif seperti Rabithah Alawiyah? Dan, apa yang akan terjadi pada korban-korban Janes? Selain itu, kita juga tahu bahwa Janes ditangkap di kediamannya di kawasan Kalideres, Jakarta Barat, pada Rabu, 28 Februari. Dia dituntut hukuman 2 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Tapi, akhirnya hakim menjatuhkan hukuman 1,5 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Kita juga penasaran, apa yang akan terjadi pada Janes setelah dia menjalani hukuman? Apa yang akan dia lakukan setelah keluar dari penjara? Dan, bagaimana cara kita untuk menghindari kejahatan seperti ini di masa depan? Dalam kasus lain, kita juga tahu bahwa Agung Setiobudi, guru school futsal di Mojokerto, didakwa pasal tentang perlindungan anak karena memperkosa siswinya hingga hamil dan melahirkan. Tapi, bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Apa yang membuat Agung melakukan hal seperti itu? Kita juga tahu bahwa Agung mengajar ekskul futsal di sekolah korban dan korban menjadi supporter tim futsal tersebut. Keduanya mulai kenalan pada Juli 2022. Pendekatan yang dilakukan Agung berbuah manis. Gadis asal Mojo Anyar, Mojokerto itu terpikat oleh perhatiannya. Padahal, saat itu Agung sudah mempunyai istri dan 1 anak. Sedangkan korban duduk di bangku kelas 10 SMK. Tapi, apa yang sebenarnya terjadi pada Agung dan korban? Apa yang membuat Agung melakukan hal seperti itu? Dan, bagaimana cara kita untuk menghindari kejahatan seperti ini di masa depan? Kita juga penasaran, apa yang akan terjadi pada Agung setelah dia dijatuhi hukuman? Apa yang akan dia lakukan setelah keluar dari penjara? Dan, bagaimana cara kita untuk menghindari kejahatan seperti ini di masa depan?